Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Tauhid oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan yang baru, yakni bab yang pertama. Berkata Asy-Syaikh Al-Mujaddid rahimana wa rahimahullah, babu fadli tauhidi wa ma yukaffaru minad dunub au yukaffiru minad dunub. Bab keterangan tentang fadlu tauhid, keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minad dunub, dan bahwa dosa-dosa yang digugurkan dengan tauhid, atau tauhid adalah penggugur dosa-dosa. 6. Di dalam bab yang mulia ini, Asy-Syaikh Al-Mujaddid rahimana wa rahimahullah menyebutkan nas-nas baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan kepada kita tentang dua perkara penting. Yang pertama, tentang keutamaan tauhid, dan yang kedua, bahwa tauhid adalah penggugur dosa. Tauhid adalah penggugur dosa-dosa. Nah, kita lihat kemudian masuk pada pembahasannya. Yakni berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat yang ke-82. Surat Al-An'am ayat yang ke-82. Naam. Di sini Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah membawa atau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, atau tidak menodai keimanan mereka dengan kedzaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat ketentraman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat jalan hidayah. Naam. Maka di ayat ini Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Al-An'am ayat yang ke-82. Naam. Di mana ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa penghujung dari ayat-ayat yang menceritakan kepada kita tentang perdebatan antara Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan kaumnya para penyembah berhala, yaitu berupa bintang, bulan dan matahari. Nah, surat Al-An'am ini ayat yang ke-82 ini adalah merupakan rentetan dari ayat-ayat sebelumnya, sebagaimana dalam ayat 75 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana perdebatan antara Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan kaumnya para penyembah berhala, yaitu wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkan kepadanya agar dia termasuk orang-orang yang yakin, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-82 surat Al-An'am menyebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka bidzulmin, dengan kedzaliman. Jadi mereka tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan kedzaliman. Kedzaliman yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan. Mereka tidak menodai keimanan mereka dengan perbuatan syirik, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan jalan petunjuk atau hidayah. Nah, maka dalam ayat ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, kita katakan tadi bahwa ayat ini adalah penghujung dari ayat-ayat yang menceritakan perdebatan antara Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan kaumnya para penyembah berhala. Sebagaimana dalam ayat yang ke-75 dari surat Al-An'am ini Allah berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkan kepadanya agar dia termasuk orang-orang yang yakin, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Nah, ya, jadi di sini Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam
telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau berdebat dengan kaumnya. Sebelum terjadinya pertikaian antara Nabi Allah Ibrahim dengan kaumnya, itu beliau telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini kita sebutkan di sini ya sebagai pendapat bantahan terhadap para filosof, para ahli filsafat yang mana mereka mengatakan bahwa ayat-ayat ini mengisahkan tentang Ibrahim yang sedang mencari Tuhan. Nah, dengan mengamati benda-benda langit. Nah, jadi begitu Nabi Ibrahim dia lihat ketika malam gelap, kemudian beliau melihat bintang-bintang, beliau berkata, inilah Tuhanku. Tetapi begitu bintang-bintang tersebut tenggelam, maka dia katakan, saya tidak suka ya gini, ya, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian besoknya dia melihat lagi bulan, dia mengatakan ini Tuhanku, ya. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata sesungguhnya Tuhanku, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, maka pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Dia katakan begitu Nabi Allah Ibrahim. Kemudian ketika besok harinya dia lihat matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighah. Ketika dia melihat matahari itu terbit dengan terang, maka dia berkata, "Hadza rabbi, hadza akbaru." Falamma afalat, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Dia katakan lagi ketika dia lihat matahari, dia katakan, ini Tuhanku, ini lebih besar dari yang kemarin. Lebih besar dari bintang, lebih besar dari bulan. Nah, begitu matahari itu dia tenggelam, ya, terbenam, maka Nabi Allah Ibrahim berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian persekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Aku berlepaskan diri dari apa-apa yang kalian persekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Maka kemudian ya ikhwana fiddin azza-Allahu wa iyyakum, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kaumnya bahwa benda-benda yang ada di langit itu berupa bintang, bulan, matahari, itu adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak layak untuk disembah. Tidak layak untuk disembah. Sebagaimana Allah jelaskan perkataan Nabi Allah Ibrahim. Allah jelaskan perkataan Nabi Allah Ibrahim ini dalam surat yang sama, Al-An'am ayat 79. Itu kata beliau, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Allah, Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian terus, ini perdebatan Nabi Allah Ibrahim ini disebutkan dalam ayat-ayat ini. Ya, sebelum surat Al-An'am ayat yang ke-82 ini, ayat-ayat yang sebelumnya itu semua menceritakan bagaimana perdebatan Nabi Allah Ibrahim dengan kaumnya. Nah, mulai dari ayat yang ke-76, 78, kemudian sampai 79, kemudian sampai 80 dan 81, sampai pada ayat yang ke-82, yaitu sebagai penutup dari ayat-ayat ini yang menceritakan perdebatan Nabi Allah Ibrahim dengan kaumnya. Nah,
Nah, begitu Nabi Allah Ibrahim jelaskan kepada mereka bahwa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala berupa bintang, langit, matahari, bulan, itu adalah makhluk-makhluk Allah sebagaimanapun besarnya, tapi dia tidak layak untuk mendapatkan hak rububiyah, apalagi hak uluhiyah. Dia tidak berhak untuk disembah. Kemudian beliau menjelaskan hal ini kepada kaumnya yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 79, begitu pula dalam ayat 81 dan 80 dan 81. Yaitu apa kata Nabi Allah Ibrahim di dalam ayat ini? Wahajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Ayat 80 sampai 81. Yaitu Nabi Allah Ibrahim ketika menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu tidak berhak untuk disembah, lalu dia dibantah oleh kaumnya. Naam. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dibantah oleh kaumnya. Dan Nabi Allah Ibrahim berkata, apakah kalian hendak membantah tentang Allah? Atuhajjuni fillah. Apakah kalian hendak membantah aku tentang Allah? Wa qad hadani wa la akhafu ma tusyrikuna bih. Naam. Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku dan aku tidak takut kepada malapetaka dari ma tusyrikuna bih, yakni dari sesembahan-sesembahan yang kalian sekutukan dengan Allah itu. Illa ayyasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu, pengetahuan Rabbku meliputi segala sesuatu. Naam. Afala tatadhakkarun. Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Wa kaifa akhafa ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Bagaimana aku takut kepada sesembahan-sesembahan yang kamu sekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu. Naam, yang Allah tidak menurunkan hujjah kepadamu. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahuinya? Ini masih rentetan ayat menunjukkan perdebatan ya. Perdebatan antara Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan kaumnya. Sampai kemudian akhirnya Nabi Ibrahim ini beliau ditakut-takuti oleh kaumnya. Ditakut-takuti. Ya, karena Nabi Ibrahim begitu membantah sesembahan-sesembahan mereka, sampai-sampai mereka menakut-nakuti Nabi Allah Ibrahim kalau nanti beliau mendapatkan bencana, ya. Beliau mendapatkan bencana karena beliau menghina, ya, menghina dalam artian mendiskreditkan sesembahan-sesembahan mereka, bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu tidak berhak untuk mendapatkan hak uluhiyah dan seterusnya. Lalu dia takut-takuti, ya, dia ditakut-takuti. Ya sama dengan sekarang ini ya, kalau kita tidak mempercayai kesyirikan itu, kita ditakut-takuti. Ya, kamu jangan sampai nanti bisa-bisa kamu dapat malapetaka ya. Jangan, itu dari dulu wayang-wayang kita itu tempat itu dianggap karamah ya, atau ini dan seterusnya. Ditakut-takuti.
Ya begitu pula Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ditakut-takuti oleh kaumnya. Kalau nanti beliau mendapatkan musibah. Naam, karena beliau mencela sesembahan mereka. Tapi apa yang terjadi? Justru Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam membantah mereka dengan menjelaskan siapakah yang seharusnya ketakutan, siapakah yang lebih berhak merasa aman. Ya, apakah saya yang bertauhid ini yang lebih berhak merasa aman, ataukah kalian yang mempersekutukan Allah yang lebih berhak untuk merasa aman? Maka dari itu Allah menurunkan firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, di sini Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan dan merasakan ketentraman adalah orang yang bertauhid. Ya. Itu Allah katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Itu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman, yakni orang yang bertauhid, ulaika lahumul amnu. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan ketentraman. Nah, wa hum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Nah, jadi ini maka kita katakan pada ayat ini ada terdapat beberapa perkara. Perkara yang pertama, bahwa ayat ini adalah penghujung dari kisah-kisah bagaimana perdebatan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan kaumnya. Nah, yang kedua, perkara yang pertama, ya, itu pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang kedua terkait dengan ayat ini, yakni yang dimaksudkan dengan kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Yang dimaksudkan dengan kezaliman dalam ayat yang mulia ini adalah kesyirikan. Nah, sebagaimana hal ini sesuai dengan konteks ayat ya. Kalau kita runut dari pertama ayat-ayat ini, mulai dari ayat yang ke-75 itu, kita runut sampai pada ayat yang ke-82 ini, maka kita dapat menangkap memang yang dimaksudkan kezaliman di sini adalah kesyirikan, karena ini berbicara antara ahli tauhid dan ahli syirik. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, sebagaimana hal ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Naam. Yaitu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Falamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Tatkala turun ayat ini, ayat yakni orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman, yakni surat Al-An'am ayat 82, syaqqa dzalika 'alal muslimina. Maka para sahabat yakni kaum muslimin ketika itu mereka merasa berat. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman, maka mereka rasa berat. Tidak mencampurkan keimanan dengan kedzaliman. Faqalu ya Rasulullah, maka mereka berkata, wahai Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Artinya kalau kedzaliman secara umum kan banyak ya. Ada orang mungkin dia dolim terhadap keluarganya ya, dolim terhadap tetangganya, ya barangkali dia ada melakukan kekhilafan sedikit ya, kekeliruan dan seterusnya. Maka kalau orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman dalam konteks yang umum, maka ini tidak ada orang yang bisa terhindar darinya, karena semua orang terjatuh dalam kedzaliman. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa, ya kan? Maka pasti dia terjatuh dalam kedzaliman. Maka para sahabat itu rasa berat. Aduh, kalau kayak gini kita tidak akan mungkin terlepas ini. Ya. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laisa dzalika, innama huwa syirku. Bukan seperti itu yang dimaksud. Bukan kedzaliman yang kalian maksud ayat ini.
Kedoliman dalam ayat ini bukan seperti yang kalian maksud. Innama huwa syirki. Akan tetapi yang dimaksudkan kedoliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Sehingga pengertiannya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ya. Nah, karena maksud dari ayat ini, kedoliman yang ada dalam ayat ini maksudnya adalah kesyirikan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, alam tasma'u maqala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Kata Nabi, tidakkah kalian mendengar ya apa yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya ketika dia memberikan nasihat kepada anaknya, yaitu dia berkata, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang besar. Ya. Di sini Luqman Al-Hakim mengatakan sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang besar. Maka di sini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedoliman dalam surat Al-An'am ayat 82 adalah kedoliman yang dimaksudkan itu adalah kesyirikan. Sebagaimana dalam nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Nah, paham ya? Baik. Ini dua perkara yang berkaitan dengan ayat yang mulia ini. Kemudian selanjutnya berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dan dari Ubadah bin Samit yang Allah telah meridainya, dia berkata, Ubadah bin Samit adalah salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Kata Rasulullah, man syahida, barang siapa yang bersyahadat atau bersaksi, alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, atau selain Allah azza wa jalla, dan tiada sekutu bagi Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan dia bersaksi pula bahwa Isa putra Maryam adalah hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan ya. Dia bersaksi bahwa Isa putra Maryam adalah hamba dan utusan Allah, yakni Rasul Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, yaitu dan kalimatnya Isa putra Maryam adalah kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya yang dimaksudkan di sini adalah kalimat kun. Kalimat kun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Isa itu, Allah berfirman kun, jadilah. Ya. Nah, fakana, maka jadilah, terciptalah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Makanya dikatakan di situ bahwa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam itu adalah kalimatnya Allah, ya. Kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah.
alqaha ila Maryam, yang disampaikan kepada Maryam. Dia bersaksi bahwa Isa putra Maryam adalah hamba dan utusan Allah, dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam. Wal jannatu haqqun wa ruhun minhu, dan serta ruh dari Allah, ruh darinya. Jadi dari roh-roh ciptaan Allah ya, yang dimaksudkan dengan wa ruhun minhu, ya, Nabi Isa itu adalah roh dari Allah. Ya, ini roh-roh yang diciptakan oleh Allah ya, termasuk diantara dari roh-roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jannatu haqqun, dan dia bersaksi bahwa surga itu benar adanya. Wan naru haqqun, dan neraka benar adanya. Adkhalahu Allahul jannata ala makana minal amal. Nah, niscaya Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun ya kondisi amalnya. Bagaimanapun kondisi amalnya, ala kana minal amal, bagaimanapun amalnya. Ya. Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, hadis ini dikeluarkan ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, akhrajahu, yakni dikeluarkan oleh keduanya, yaitu al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahih keduanya. Nah, maka di sini ya ikhwan, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting ya, beberapa pelajaran penting. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Di mana seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kedua, ya di sini terdapat kalimat bahwasanya ala makana minal amal. Ala makana minal amal. Bagaimanapun amalnya, bagaimanapun amalnya. Ya, bagaimanapun kondisi amalnya, walaupun sangat sedikit sekali amalnya, ya kalau orang ini dia mengaplikasikan tauhid dalam kehidupannya, ya maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Maka kalimat ini, kalimat ala makana minal amal, ini mempunyai dua kemungkinan makna, mempunyai dua makna. Mempunyai dua makna. Ya, perhatikan ya, jangan sampai keliru. Ya, kemungkinan yang pertama, kemungkinan makna yang pertama adalah Allah pasti akan memasukkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan seseorang yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam hadis di atas ke dalam surga. Nah, bagaimanapun kondisi amalnya. Bagaimanapun kondisi amalnya. Jadi, pengertian yang pertama dari hadis ini, yakni seseorang yang dia mampu mengaplikasikan apa yang ada dalam konteks hadis secara keseluruhan, yaitu dia bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Kemudian dia bersaksi bahwa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, Isa putra Maryam itu adalah bukan Tuhan, tetapi dia adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian dia juga adalah kalimatnya Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam, dan rohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia juga bersaksi bahwa surga itu benar, neraka itu benar adanya. Kalau dia mengaplikasikan hal ini dalam kehidupannya, dia meyakininya, maka bagaimanapun bentuk amalnya, yakni walaupun sedikit amalnya, maka Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya, ini bentuk penafsiran yang pertama, mana yang pertama dari hadis yang mulia ini. Nah, paham ya? Jadi walaupun ya nanti dia disiksa
di neraka karena dosa-dosanya misalnya, tapi pasti Allah akan mengeluarkan dia dari dalam neraka dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Inilah maksud dari ala makana minal amal. Ya, kalau dia mampu memenuhi kriteria yang disebutkan oleh hadis ini, ya, sementara dia tidak punya amal-amal lain atau amalnya sedikit saja, maka pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Walaupun nanti dia masuk neraka misalnya untuk sekedar menghapus dosa-dosanya. Ya, paham ya? Baik, ini apa makna yang pertama dari hadis yang mulia ini. Makna yang kedua, pengertian yang kedua dari hadis yang mulia ini, yaitu maksudnya Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga berdasarkan kondisi amal perbuatannya. Berdasarkan kondisi amal perbuatannya. Naam. Berdasarkan kondisi amal perbuatannya. Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga berdasarkan kondisi amal perbuatannya. Apa maksudnya? Ya maksudnya dia masuk surga, tapi kalau amal perbuatannya mungkin tidak terlalu banyak, misalnya, ya maka dia mungkin berada di tingkatan surga yang rendah. Ya. Tapi kalau misalnya amal perbuatannya itu banyak, amal-amal solehnya, ya maka dia mendapatkan tempat di kedudukannya di surga yang tengah atau yang seterusnya. Karena kita tahu bahwa surga itu bertingkat-tingkat ya. Jadi Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai atau berdasarkan kondisi amalnya. Ya, tingkatan-tingkatan surga itu dia dimasukkan ke sana sesuai dengan kondisi amalnya. Kalau amalnya banyak maka dia masuk di tingkatan yang bagus, kalau amalnya sedikit maka dia di tingkatan yang rendah, begitu maksudnya. Ya. Ini penafsiran daripada kalimat ala makana minal amal dalam hadis Ubadah bin Samit ini. Paham ya? Jadi kalau ditanyakan apa pengertian daripada hadis Ubadah bin Samit yang mengatakan ala makana minal amal, ya, bagaimanapun amalnya. Nah ini Allah akan memasukkan dia, adkhalahul jannata, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga ala makana minal amal, bagaimanapun amalnya. Apa pengertiannya? Maka kita katakan ada dua pengertian. Ya, ada dua pengertian, ada dua makna daripada kalimat yang mulia ini. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memasukkan dia ke dalam surga apabila dia memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam hadis ini. Walaupun nanti dia mendapatkan siksaan mungkin di neraka atas dosa-dosa dia. Ya. Nah, itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kondisi amalnya. Kalau amalnya sedikit maka dia di surga paling rendah. Kalau amalnya ya agak banyak ya maka dia di surga yang tingkatannya mungkin lebih atas daripada itu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa surga itu adalah dia bertingkat-tingkat. Ya, dia bertingkat-tingkat. Nah, paham ya? Maka ini juga bantahan terhadap apa? Bantahan terhadap kaum Murji'ah yang mengatakan bahwa amal itu tidak termasuk dari iman. Jadi kalau orang sudah beriman, ya sudah, biar dia tidak beramal, pasti dia masuk surga. Ya, begitu. Karena mereka mengatakan ini hadis, adkhalahul jannata ala makana minal amal. Allah pasti masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya, walaupun dia tidak punya amal. Begitu. Jadi mereka mengatakan walaupun dia tidak punya amalan, tapi kalau dia mengimani, dia mentauhidkan Allah, dia mengimani ya, dia mengimani, maka Allah pasti masukkan dia ke dalam surga. Maka amal itu tidak termasuk dari iman. Ini menurut kaum Murji'ah. Maka ini bantahan terhadap mereka. Karena penafsiran hadis yang mulia ini tidak sebagaimana yang mereka maksudkan. Ya? Nah, tidak sebagaimana yang mereka maksudkan. Baik. Adapun ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum, kita katakan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Ya, sebagaimana disebutkan, ya disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Ada 100 derajat. Surga itu ada 100 derajat. A'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk para mujahidin fi sabilillah,
Ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard. Jarak antara dua derajat satu dengan yang lain itu sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Ya. Jadi tingkatan surga yang begitu banyak, jarak antara satu tingkat dan dengan tingkatan yang lain yang Allah siapkan untuk surga 100 derajat surga ini yang Allah siapkan kepada para mujahidin, itu satu derajat dengan derajat yang lain itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha, dan apabila kalian meminta kepada Allah, ya, jika kalian meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah kepada Allah surga firdaus. Fa innahu awsatal jannati wa a'lal jannah. Naam. Karena sesungguhnya surga firdaus itu yang paling tengah dan paling tinggi. Yang paling tengah dan paling tinggi. Urahu fauqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atasnya ada arsy Allah. Di atas surga firdaus itu ada arsy Allah, singgasananya Allah azza wa jal. Dan dari surga firdaus itulah tafajjara anharul jannah, tersebar mengalir sungai-sungai surga. Ya, sungai-sungai di surga itu mengalir bersumber dari surga firdaus, mengalir dari surga firdaus. Naam. Baik. Mafhum ya? Paham ya ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka di sini ya, hadis ini kita katakan tadi adalah dia mempunyai dua makna, dan dia adalah bantahan. Pertama, kalimat ala makana minal amal adalah bantahan kepada kaum Murji'ah, ya, kaum yang mengatakan bahwa asal seseorang sudah beriman walaupun dia tidak beramal maka pasti dia masuk surga. Ya, nah, jadi mereka mengatakan amal itu tidak perlu. Ya, oleh sebab itu imannya iblis sama dengan imannya malaikat. Ya, kenapa? Karena iblis juga beriman kepada Allah. Ya, iblis juga beriman kepada Allah. Jadi iblis itu sama dengan malaikat saja tingkatan imannya. Nah, tidak perlu ada amal. Iblis juga beriman, malaikat juga beriman, sama saja. Ya, begitu. Ini batil. Ini tentu apa? Batil. Kemudian yang berikut secara keseluruhan dari hadis ini, secara keseluruhan dari hadis ini adalah bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam itu adalah anak dari hasil zina, ya, anak dari hasil zina, waliyadu billah. Bantahan kepada kaum Yahudi. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan di sini bahwa wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu. Ya. Dan Isa putra Maryam adalah apa? Hamba dan utusan Allah, hamba dan rasul Allah, serta apa? Kalimat Allah. Naam. Kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, serta ruh dari Allah azza wa jal. Serta ruh dari Allah azza wa jal. Naam. Kemudian yang kedua adalah bantahan, ya. Yang berikutnya secara umum dari hadis yang mulia ini adalah bantahan kepada kaum Nasrani. Kepada kaum Nasrani yang menyatakan bahwa Isa putra Maryam adalah Allah, Tuhan atau anak Tuhan. Tuhan atau anak Tuhan. Nah, di sini apa? Rasulullah mengatakan dia bersaksi bahwa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Dia bersaksi bahwa Isa itu bukan Tuhan tetapi hamba dan utusan Allah. Maka bantahan kepada kaum Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa putra Maryam adalah Tuhan atau anak Tuhan. Yang ketiga pada hadis yang mulia ini ada bantahan terhadap kaum filsafat. Bantahan terhadap kaum filsafat yang mereka mengingkari adanya surga dan neraka. Mengingkari adanya apa? Surga dan neraka. Orang-orang filsafat, ya, mereka tidak meyakini adanya surga dan neraka. Tidak meyakini. Jadi mereka mengatakan surga kalau dalam bahasa Arab jannah itu kan kebun. Jadi yang dimaksudkan dengan surga itu bukan surga yang dimaksudkan, tetapi itu adalah
keindahan taman-taman, ya, kebun-kebun dan seterusnya, ya. Nah, ya, mereka menakwilkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dengan penakwilan yang batil. Ya, nah, maka hadis ini jelas menetapkan wal jannata haqqun wan nara haqqun. Dia bersaksi bahwa surga itu adalah benar adanya dan neraka itu adalah benar adanya, walaupun belum melihatnya sekarang, ya. Tapi dia meyakininya. Maka ini bantahan kepada kaum filsafat yang mengingkari adanya surga dan neraka. Yang mengingkari adanya surga dan neraka. Nah, kemudian yang berikut secara umum hadis ini adalah bantahan terhadap kaum Jahmiyah dan Asy'ariyah. Jahmiyah dan Asy'ariyah yang mereka mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara secara hakiki. Mereka mengatakan Allah itu tidak berbicara, ya. Jadi menurut mereka Allah itu seperti patung, diam. Nah, tidak berbicara. Padahal Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya. Sebagaimana dalam firman-Nya wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara secara hakiki kepada Musa, ya, dengan pembicaraan yang dapat didengar, ya, dan dapat diketahui, dipahami maksudnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah berbicara. Ya, Allah berbicara. Sebagaimana Al-Qur'an adalah kalam Allah. Allah berbicara ketika kapan Allah mau, dan Allah berbicara dengan siapa yang Allah mau. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi Allah Musa di Bukit Tursina, begitu pula Allah berbicara dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima perintah salat di Sidratul Muntaha, ya, pada peristiwa Mi'raj, Nah, dan seterusnya. Maka hadis ini jelas sekali di mana Allah Azza wa Jalla, ya, itu berbicara sebagaimana Rasulullah mengatakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam. Ya, Allah berbicara. Allah menciptakan Nabi Allah Adam itu dengan kalimat. Kalimat apa? Kun. Kalimat jadilah, fakana, maka jadilah, maka terciptalah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi Nabi Allah Isa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan kalimat, yakni kun. Ya, bukan melalui proses sebagaimana manusia yang lain, yaitu menikah, ya, dan seterusnya, tidak. Tetapi Allah menciptakan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam dengan kalimat kun. Maka dikatakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat Allah kun yang disampaikan kepada Maryam. Nah, begitu. Baik, maka bantahan kepada kaum Asy'ariyah dan kaum Jahmiyah yang mengingkari sifat kalam, berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikut, yang kelima, ya, yang kelima secara umum dari hadis yang mulia ini ada bantahan kepada kaum sufi ekstrim. Bantahan kepada kaum sufi ekstrim, ya, yang berlebih-lebihan mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengangkat Nabi sampai pada derajat ketuhanan. Jadi kalau mereka minta, ya, wa bijahika ya Muhammad, dengan kedudukanmu wahai Muhammad, ya, berikanlah kami ini dan berikanlah kami itu, seolah-olah Rasulullah itu memiliki hak rububiyah. Ini orang-orang sufi, ya, orang-orang sufi yang ekstrim, ya. Mereka memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai pada posisi ketuhanan. Ini bantahan terhadap mereka. Rasulullah mengatakan bahwa dia bersaksi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusan Allah, hamba dan utusan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak-hak rububiyah, apalagi hak uluhiyah. Sama sekali tidak memiliki hak-hak tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam salawat Badar, ya, biasanya dikatakan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaina, sampai pada kalimat anta nurun fauka nurin, ya, ya Rasul
keselamatan tercurahkan kepadamu ya Rasul, keselamatan tercurahkan kepada kami, sampai pada kalimat engkau adalah cahaya di atas cahaya. Ini kalimat kesyirikan, ya, kalimat apa? Kesyirikan. Nah, dan seterusnya. Ini kalau ada uraian tentang kalimat-kalimat batilnya kalimat-kalimat ini, itu disebutkan oleh Syekh Zamil Zaino rahimana wa rahimahullah di dalam kitabnya Firqatun Najiyah, ya, jalan golongan selamat, jalan golongan orang-orang yang selamat. Nah, Firqatun Najiyah itu disebutkan oleh Syekh Zamil Zaino di sana tentang batilnya kalimat-kalimat yang ada dalam salawat badriyah itu. Nah, salawat badar. Baik. Ya, ala kulli hal kita katakan bahwa di dalam hadis yang mulia ini ada bantahan kepada orang-orang sufi yang ekstrim, yang berlebih-lebihan mengkultuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga memposisikan beliau sampai pada posisi ketuhanan, sampai pada derajat ketuhanan. Waliyadzubillah. Nah, demikian akhwana fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya berkata Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, walahuma fi hadithi Itban radhiyallahu ta'ala anhu, dan bagi keduanya, yaitu bagi Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, pada hadis Itban radhiyallahu ta'ala anhu, pada hadis Itban radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka. Fa inna allaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah azza wa jal mengharamkan neraka atas orang atau kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dengannya dia hanya mengharapkan wajah Allah azza wa jal. Dia dengan mengucapkan kalimat tersebut, dia tidak mengharapkan apa-apa, tetapi dia mengharapkan wajah Allah. Artinya dengan ikhlas. Dengan ikhlas dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, na'am, dan hanya mengharapkan wajah Allah azza wa jal. Itu mengharapkan wajah Allah itu, yakni mengharapkan pahala melihat wajah Allah, ya. Jadi jangan sampai ditafsirkan bahwa mengharapkan wajah Allah maksudnya mengharapkan pahala, bukan. Tetapi pahala melihat wajah Allah. Ya, karena Allah punya wajah, ya. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan wajahnya kepada penduduk surga, ya. Kepada penduduk surga. Jadi kalau kita menafikan wajah Allah, kita mengatakan pahala, itu seolah-olah kita menafikan, meniadakan sifat Allah yang namanya wajah, ya. Nah, maka kita katakan mengharapkan pahala melihat wajah Allah. Pahala melihat wajah Allah. Karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu kenikmatan yang tidak ada lagi kenikmatan yang lebih tinggi daripada itu bagi penduduk surga. Nah, bagi penduduk surga. Sebagaimana telah datang dalam hadis-hadis yang sahih. Nah. Baik. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, di sini di hadis Itban ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, hadis ini menguatkan, ya, menguatkan kandungan yang ada pada hadis sebelumnya, yaitu hadis Ubadah bin Samit. Hadis ini dia mengokohkan kandungan yang ada pada hadis Ubadah bin Samit, yaitu tentang keutamaan mentauhidkan Allah. Sehingga man qala inna allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti dia menguatkan
posisi kalimat hadis di atas, yaitu hadis Ubadah bin Samit yang mengatakan man syahida alla ilaha illallah dan seterusnya. Ya, yang di akhirnya adkhalahallahul jannata ala ma kana minal amal. Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Ya, bagaimanapun amalnya. Paham ya? Maka hadis ini mengukuhkan hadis Ubadah bin Samit. Nah, yaitu apa ya, ini barang siapa yang bertauhid dengan benar, maka pasti Allah akan mengharamkan dia, memasukkan dia ke dalam surga. Ya, kalau Allah haramkan seseorang dari neraka, pasti Allah masukkan dia ke surga. Karena di hari akhirat itu hanya ada dua saja, surga atau neraka. Kalau tidak masuk neraka ya masuk surga. Kalau tidak masuk surga ya masuk neraka. Tidak ada orang di tengah-tengah antara surga dan neraka, tidak ada. Ya. Nah, maka ketika Allah mengharamkan orang yang mentauhidkan Allah itu dari neraka, maka pemahamannya Allah memasukkan dia ke dalam surga, begitu. Ya. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Azza wa Jal akan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, tentu bagaimanapun kondisi amalnya, karena di sini kan fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dengan kalimat itu dia ikhlas hanya mengharapkan pahala melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ya. Di sini tidak disebutkan dia mau amalnya mau bagaimana, pokoknya yang jelas kalau dia mentauhidkan Allah dengan ikhlas, maka Allah haramkan atas dia neraka, begitu. Maka kembali dia memperkokoh hadis Ubadah bin Samit, yaitu ala makana minal amal, bagaimanapun amalnya, ya. Paham ya? Bagaimanapun amalnya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka di sini ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, pengharaman neraka atas seseorang yang dimaksudkan dalam hadis ini, ya, terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Pengharaman neraka atas seseorang yang disebutkan dalam hadis Itban ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tahrim mutlak, pengharaman neraka secara mutlak. Jadi bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia langsung masuk surga tanpa disentuh oleh neraka sedikit pun. Dia tidak pernah masuk neraka. Tidak pernah merasakan neraka karena secara mutlak neraka haram atas dia. Paham ya? Secara mutlak neraka haram atas dia. Ini pengertian yang pertama. Jadi orang ini tidak pernah disentuh oleh neraka. Nah, ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, kalau yang pertama adalah tahrim mutlak. Yang kedua adalah mutlaqut tahrim. Maksudnya apa? Ya maksudnya orang yang mentauhidkan Allah dijamin tidak akan kekal di neraka walaupun sempat masuk neraka. Ya. Naam. Jadi orang yang mentauhidkan Allah itu dijamin masuk surga walaupun sempat nanti masuk neraka. Yani dengan kata lain begini ya, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu dijamin tidak kekal di neraka, itu saja. Ya, dijamin tidak kekal di neraka. Sehingga andai dia masuk neraka, maka dia pasti keluar dari neraka karena dia tidak kekal. Itu maksudnya. Jadi innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dua pengertian. Pengertian yang pertama, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu secara mutlak tidak pernah disentuh oleh neraka. Ya, dia masuk surga saja, tidak pernah merasakan neraka. Pengertian yang kedua, dia diharamkan atasnya kekal di neraka. Bukan diharamkan masuk neraka, diharamkan baginya kekal di neraka. Sehingga andai dia masuk neraka, tapi nanti dia tidak kekal. Nanti dia tidak kekal. Paham ya? Baik. Maka di sini kita berikan ya satu catatan. Yaitu ya di dalam hadis ini poin yang harus diperhatikan adalah ya keikhlasan dalam mengucapkan kalimat tauhid ini. Bukan hanya sekedar mengucapkan, tetapi mengucapkan membutuhkan keikhlasan.
Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yabtaghi bidzalika wajhallah." Dia mengharapkan dengan mengucapkan kalimat tauhid itu semata-mata ikhlas, hanya mengharapkan pahala melihat wajah Allah. Jadi di sini perlu ada keikhlasan. Keikhlasan dalam mengucapkan kalimat tauhid, bukan hanya sekedar mengucapkan, Naam. Baik. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ila huna naktafi bihadzal dars. Ya, kita cukupkan ya pelajaran kita sampai di sini, insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala pada hari Sabtu malam Ahad dengan pembahasan kitab At-Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahallah. Wallahu waliyut taufiq. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.